Dalam Islam, tidak ada konsep sekutu dengan setan yang diterima atau diakui. Setan dalam Islam dianggap sebagai musuh dan penggoda manusia yang berusaha memalingkan mereka dari jalan yang benar. Dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, tidak ada dukungan untuk bekerja sama dengan setan atau menganggapnya sebagai sekutu. Sebaliknya, Islam menekankan pentingnya menjauhkan diri dari setan dan mencari perlindungan Allah dari pengaruh jahatnya. Berikut ini adalah 500 kata yang menjelaskan pandangan Islam tentang setan. 1. Islam adalah agama yang mengajarkan tentang adanya setan atau iblis. 2. Setan dalam Islam adalah makhluk yang telah jatuh dari rahmat Allah karena kesombongan dan ketidakpatuhan. 3. Tujuan utama setan adalah menggoda manusia agar mereka menyimpang dari ajaran Allah. 4. Islam memandang setan sebagai musuh yang harus dihindari dan dilawan. 5. Setan menggoda manusia dengan berbagai cara, seperti menyesatkan, menghasut, dan membisikkan pikiran-pikiran negatif. 6. Islam mengajarkan agar manusia berhati-hati terhadap godaan setan dan menjaga diri dari perbuatan dosa. 7. Salah satu cara untuk melawan setan adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. 8. Salat, membaca Al-Quran, zikir, dan berdoa merupakan amalan yang dapat melindungi manusia dari godaan setan. 9. Setan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manusia, tetapi hanya jika manusia memberikan kesempatan kepada mereka. 10. Islam mengajarkan agar manusia tidak menganggap setan sebagai sekutu atau teman. 11. Bersekutu dengan setan atau meminta bantuan darinya dianggap sebagai bentuk kekufuran dan perbuatan jahat. 12. Allah merupakan satu-satunya yang patut disembah dan dipinta pertolongan, bukan setan. 13. Islam mengajarkan agar manusia menjauhi segala bentuk praktik sihir, santet, atau ilmu hitam yang dapat membuka pintu bagi pengaruh setan. 14. Manusia memiliki tanggung jawab untuk mempelajari ajaran Islam dan menjalankan perintah-perintah Allah untuk melindungi diri dari pengaruh setan. 15. Allah memberikan petunjuk yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad untuk melawan setan dan menjaga diri dari godaannya. 16. Islam mengajarkan agar manusia berpegang teguh pada iman, melakukan amal soleh, dan menghindari perbuatan dosa untuk melindungi diri dari setan. 17. Orang yang berusaha mengikutinya dengan baik akan mendapatkan perlindungan Allah dari pengaruh setan. 18. Islam menekankan pentingnya kesadaran akan keberadaan setan dan ancaman yang mereka bawa. 19. Allah memberikan manusia akal sehat dan kebebasan memilih untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan, termasuk pengaruh setan. 20. Dalam Islam, setan bukanlah entitas yang dapat dijadikan sekutu atau 21. Sekutu dengan setan merupakan konsep yang bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan tauhid keesaan Allah dan menghindari syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang. 22. Setan adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki sifat jahat dan tujuannya adalah menggoda manusia agar melakukan perbuatan dosa. 23. Islam mengajarkan bahwa setan tidak memiliki kekuasaan mutlak atas manusia, melainkan hanya dapat menghasut dan mempengaruhi mereka dengan tipu daya dan godaan. 24. Manusia memiliki kemampuan untuk melawan pengaruh setan dengan menjaga keimanan, berpegang pada ajaran Islam, dan memohon perlindungan Allah dari tipu daya setan. 25. Allah telah memberikan petunjuk yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah untuk melawan setan dan menjaga diri dari pengaruhnya. 26. Setan adalah musuh yang dekat dan senantiasa berusaha menggoda manusia, oleh karena itu penting bagi setiap muslim untuk berhati-hati dan waspada terhadap pengaruh setan. 27. Islam mengajarkan bahwa setan tidak memiliki pengetahuan yang lengkap tentang masa depan atau kemampuan untuk meramal. 28. Orang yang mempercayai setan atau mencari bantuan darinya dengan tujuan meraih kekuasaan atau keuntungan dinyatakan sebagai perbuatan syirik yang sangat dilarang dalam Islam. 29. Dalam Islam, memperoleh ilmu dan kekuatan dari sumber-sumber okultisme atau ilmu hitam, yang diasumsikan berasal dari setan, juga dianggap sebagai perbuatan dosa besar. 30. Islam mendorong umatnya untuk selalu memohon perlindungan Allah dari pengaruh setan dengan membaca doa-doa perlindungan seperti ayat kursi dan surat Al-Falaq dan Anas. 31.
Setan tidak memiliki kekuatan untuk memaksa manusia melakukan perbuatan dosa, tetapi mereka menghasut, menggoda, dan mempengaruhi pikiran manusia untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. 32. Menjalankan ajaran agama dengan baik, memiliki pemahaman yang benar tentang Islam, dan mengikuti petunjuk Allah adalah cara terbaik untuk melawan pengaruh setan. 33. Islam mengajarkan agar manusia senantiasa berdoa dan memohon perlindungan Allah dari fitnah setan yang terus-menerus berusaha untuk memalingkan mereka dari jalan yang benar. 34. Islam juga mengingatkan bahwa setan adalah musuh yang dapat menghancurkan manusia di dunia dan akhirat, oleh karena itu penting untuk menjaga diri dari pengaruh mereka. 35. Menolak segala bentuk kerjasama, perjanjian, atau persetujuan dengan setan merupakan bagian penting dari keyakinan Islam. 36. Islam mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan dijadikan sandaran, bukan setan atau makhluk lainnya. 37. Menganggap setan sebagai sekutu atau mitra berarti melanggar prinsip dasar iman Islam dan menyimpang dari ajaran yang benar.